Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley dari kelompok yang beranggotakan Peter Prasetyo Sudarto dan Vincentius Oliver Bryan. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang OSI layar. Apa itu OSI? OSI atau dikenal dengan Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu penanganan secara khusus atau spesial. OSI sendiri juga memiliki 7 layer sebagai berikut. 1. Atau layer yang paling bawah, layer ke-7 itu adalah application layer. Layer ke-6, presentation layer. Layer ke-5, session layer. Layer ke-4, transport layer. Layer ke-3, network layer. Layer kedua, data link layer. Dan layer yang paling atas dan pertama itu physical layer. Di sini yang saya jelaskan duluan dari layer paling bawah, yaitu application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi atau antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah itu HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Fungsi application layer itu apa aja? Itu yang pertama ada untuk mengumpulkan informasi data. Application layer berfungsi sebagai kolektor untuk semua informasi dan data yang diterima. Data-data yang sudah ditransmisikan melalui jaringan komputer akan dikumpulkan menjadi satu dan ditampilkan dalam aplikasi. Sedangkan ketika user mengirimkan data, maka layer akan bekerja untuk mengumpulkan seluruh data tersebut, kemudian meneruskannya ke layer selanjutnya, yaitu presentation layer, agar bisa diproses lebih jauh di jaringan. Dan yang kedua, sebagai user interface, layer juga berfungsi sebagai user interface ketika menampilkan data. User interface di sini berarti suatu aplikasi yang digunakan oleh user untuk mengakses data dan konten lain yang ditransmisikan melalui jaringan. Dengan adanya layer ini, maka user dapat melihat konten dan data yang diterima dengan mudah dan cepat. Sebagian besar user interface yang bekerja sama dengan layer ini merupakan aplikasi atau program yang banyak menampilkan pesan seperti email, web browser, aplikasi chatting, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai virtual terminal, layer memungkinkan user untuk bisa masuk ke dalam remote host karena layer akan membuat emulasi terminal perangkat lunak. Dengan cara ini, komputer pengguna dapat berkomunikasi dengan terminal software dan host. Kemudian remote host tersebut akan berpikir bahwa dia berkomunikasi dengan salah satu terminalnya sendiri, sehingga memungkinkan user untuk bisa masuk. Dan untuk layer yang keenam yaitu presentation layer, itu lapisan yang dimana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer ada ya MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya.
Presentation layer juga merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk-bentuk tersentuh, seperti misalnya format JPEG untuk gambar, doc untuk dokumen, dan sebagainya. Fungsi presentation layer saat yang pertama melakukan enkripsi data atau pesan. Yang kedua melakukan proses kompresi dan dekompresi. Dan yang ketiga melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis. Nah, kita masuk ke layer kelima, yaitu session layer. Session layer jaringan komputer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer. Pada saat user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga, maka ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data, session layer jaringan komputer sendiri secara terotoritis merupakan sebuah layer atau lapisan yang terdapat pada OSI layer, reference model yang bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antara node. Selain itu, lapisan atau session layer ini merupakan bagian dari lapisan yang bertugas untuk melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Fungsi session layer tersendiri ada beberapa. Yang pertama, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Yang kedua, pembentukan hubungan. Yang ketiga, pemindahan dan pertukaran data. Dan yang keempat, pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Halo semua, nama saya Vincentius Oliver Bryan. Saya dari kelompoknya Stanley beserta Peter Prasetyo Sudarto. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai transport layer atau lapisan keempat. Transport layer adalah layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi yang sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Lapisan keempat yang harus dilewati saat akan terhubung dengan perangkat lain disebut dengan lapisan transportasi. Dalam model OSI, lapisan ini secara umum bertugas untuk menggabungkan data yang diambil dari banyak sumber untuk dikirimkan dalam satu jaringan saja. Hal tersebut dinamakan multiplexing. Transmisi yang dilakukan tidak asal-asalan karena lapisan transmisi memiliki flow control. Berkat lapisan ini, pengiriman data dijamin akan berhasil dan sesuai dengan kapasitas perangkat penerima. Apabila terdeteksi adanya kegagalan, maka data akan dikirim ulang. Transport layer memiliki 7 peranan penting dalam proses transmisi data, yaitu yang pertama, penerima data yang dikirim oleh session layer. Yang kedua, pemecah data agar menjadi bagian kecil. Yang ketiga, penerus data ke bagian network layer. Yang keempat, penjamin data sampai ke sisi lain jaringan. Yang kelima, pengiriman segmen data. Yang keenam, pengetes reliabilitas data. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, pengatur lalu lintas jaringan. Seterusnya, transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network layer atau lapisan ketiga. Lapisan jaringan atau network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini mempunyai tanggung jawab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengamat logis dan melakukan pemetaan terhadap paket-paket melalui jaringan. Yang kedua, membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerima, dan mereset ulang koneksi. Network layer adalah layer yang memiliki tugas untuk merutekan paket yang diterima ke alamat yang sesuai dengan network tujuan. Yang lebih singkatnya, dibilang sebagai penyediaan fungsi routing. Dalam layer ini juga bertugas untuk mendeteksi jika terjadi error,
memperbaiki error dan melakukan pengiriman ulang paket yang rusak. Contoh protokol yang bekerja pada layer network, yaitu TCP, alamat IP, AppleTalk, dan sebagainya. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet walking dengan menggunakan bantuan router dan switch. Lapisan jaringan juga menyediakan layanan connectionless dan connection oriented terhadap lapisan transport yang berada di atasnya. Lapisan jaringan juga melakukan fungsinya secara erat dengan lapisan fisik atau lapisan pertama, dan lapisan data link atau lapisan kedua dalam banyak implementasi protokol dunia nyata. Dalam jaringan berbasis TCP, alamat IP digunakan di dalam lapisan ini. Router IP juga melakukan fungsi routingnya di dalam lapisan ini. Berikut contoh gambar dari network layer. Terima kasih. Halo, nama saya Peter Prasetyo Sudarto. Saya akan membahas data link layer dan physical layer. Dua layer terakhir yang akan dibahas oleh saya. Yang pertama-tama adalah data link layer. Jadi pada data link layer ini, dia menerima servisnya dari network layer, kemudian akan diberikan ke layer selanjutnya, yaitu physical layer. Fungsi pada data link layer ini berguna sekali ketika kita melakukan browsing saat menggunakan internet. Jadi jaringannya akan melalui data link layer akan ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada flow control, addressing, dan error control. Jadi saat kita melakukan sebuah browsing ataupun bermain game ataupun segala aktivitas yang berkaitan dengan internet, pada data link layer ini dia akan melakukan flow control, transmission error. Jadi seperti misalnya kita menerima data dari network layer. Data yang kita terima ini akan dilakukan addressing, yaitu diarahkan kepada penerima dari pengirim hingga ke penerimanya. Ketika dalam proses penerimaan ini, data link layer akan melakukan yang namanya transmission error, atau dia akan melakukan apakah ada suatu paket atau frame yang bermasalah pada saat pengiriman dan penerimaan data. Kemudian pada data link layer ini ketika melakukan fungsi-fungsinya akan dilakukan 4 protokol. Yang pertama itu adalah unrestricted simplex protocol, simplex stop and wait protocol, protokol simplex untuk kanal yang bernoise, kemudian protokol go back to end. Yang pertama-tama itu adalah unrestricted simplex protocol. Pada protokol ini, kegiatan dari network diterima, kemudian diproses oleh data link layer, kemudian menjadi frame dan selanjutnya akan dikirimkan ke physical layer, layer yang terakhir. Nah, setelah melakukan protokol ini akan lagi lanjutkan protokol lagi yang lainnya, seperti simplex stop and wait protocol. Jadi, simplex stop and wait protocol ini dilakukan pengiriman frame 1, kemudian berhenti, diproses, kemudian lanjut lagi frame selanjutnya. Yang ketiga itu adalah protokol simplex untuk kanal yang bernoise. Jadi, kanal yang bernoise ini seperti frame yang ada masalah. Jadi, ketika frame itu terjadi masalah, protokol ini akan memberikan fasilitas yang berupa checksum, di mana akan mengecek atau mendeteksi frame-frame apa saja yang telah hilang atau rusak dari pengirim kepada penerimanya. Kemudian yang keempat adalah PAR, Positive Acknowledgement with Retransmission. Jadi PAR ini dia mengontrol untuk transmisi data yang dilalui yang memiliki noise atau tidak bisa digunakan lagi atau sudah dikatakan rusak. Jadi frame tersebut sudah tidak bisa dipakai, maka melalui PAR akan dikontrol sehingga mungkin dia akan dibuang ataupun mungkin diberikan notifikasi jika frame yang diberikan ini terjadi suatu masalah. Selanjutnya physical layer, layer terakhir. Ini dia berguna pada saat kita melakukan jaringan internet. Dia ini tidak bersifat rangkaian arsitektur jaringan. Jadi ini sebagai acuan saja ketika kita melakukan jaringan internet. Misalnya kita menggunakan Ethernet, menggunakan USB, Bluetooth, ataupun standar internet yang 802.11.
Jadi pada physical layer terjadi transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan yang ada seperti token ring, bus, dan lain-lainnya. Kemudian kesimpulan dari OSI layer. Pada OSI layer kita dapat mengetahui itu merupakan sebuah rangkaian jaringan yang memiliki 7 lapisan. Ada application layer, presentation layer, session layer, dan lain-lainnya yang kemudian memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang dimana kegunaannya untuk saling mendukung layer lain dan kegiatan browsing kita, melakukan kegiatan berinternet, apapun kegiatan kita yang menggunakan internet, jika kita melalui rangkaian internet ini, jaringan OSI layer, maka kegiatan yang kita lakukan dapat dilakukan secara halus ataupun tanpa ada masalah. Meskipun ada masalah, kita akan diberitahukan jika data yang kita kirimkan akan terjadi suatu masalah. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah jika user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial, itulah kegunaannya OSI layer. Sekian presentasi dari kelompok saya, Peter Prasetyo Sudarto, Stanley, dan Oliver Vincentius Bryan. Jika ada kata-kata yang salah ataupun presentasi ini tidak sempurna, saya ucapkan terima kasih.